Assalamualaikum. Selamat datang di channel Cerita Novika 2. Semoga hari ini teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberikan kebahagiaan sepanjang hari. Malam itu, bulan bersinar redup di langit, tertutup sebagian oleh awan kelabu. Pak Jono mengayuh sepedanya dengan tergesa, menyusuri jalan setapak yang membelah sawah. Udara malam terasa lebih dingin dari biasanya, dan suasana terlalu sunyi. Biasanya, ia bisa mendengar suara jangkrik atau katak di pematang sawah. Tapi malam ini, tidak ada suara sama sekali. Hanya suara angin yang berhembus pelan, menggesek daun-daun padi. Pak Jono menghela napas. Ia tahu ia sudah terlalu larut. Seharusnya, ia tidak pulang selarut ini. Karena jika hari sudah gelap, ia harus melewati pohon randu tua yang terkenal angker. Sejak kecil, Pak Jono sudah mendengar cerita tentang pohon randu besar di tengah sawah. Orang-orang desa percaya bahwa pohon itu adalah tempat tinggal makhluk halus. Anak-anak dilarang bermain di sekitarnya. Petani tidak boleh beristirahat di bawahnya. Dan yang paling penting, tidak ada yang boleh melewati pohon itu setelah maghrib. Namun, malam ini, Pak Jono tidak punya pilihan lain. Ia harus pulang. Ia tidak bisa bermalam di gubuk sawah karena besok pagi ia harus kembali bekerja. Ah, cuma pohon, gumamnya sambil mengayuh pedal lebih cepat. Tapi saat semakin dekat, Pak Jono mulai merasa ada sesuatu yang mengawasinya. Jalan di depan mulai terlihat. Di bawah cahaya remang bulan, Pak Jono bisa melihat pohon randu tua itu berdiri kokoh di tepi jalan. Batangnya besar, cabang-cabangnya menjulur seperti tangan yang siap mencengkeram siapapun yang mendekat. Pak Jono menelan ludah. Ia mempercepat kayuhan, ingin segera melewati tempat itu. Namun, tepat saat ia hampir melewati pohon, ia melihat sesuatu. Di bawah pohon randu, ada sosok putih berdiri diam. Pak Jono mengerem mendadak. Jantungnya berdegup kencang. Sosok itu tidak bergerak. Namun, ia bisa merasakan mata sosok itu sedang menatapnya. Pak Jono mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Mungkin hanya kain putih yang tersangkut di dahan, pikirnya. Namun, saat angin bertiup, sosok itu tidak bergoyang sedikit pun. Dan saat Pak Jono mencoba menghirup udara, ia mencium bau anyir yang menyengat. Bau seperti bangkai busuk yang sudah lama membusuk di tanah basah. Bulu kuduk Pak Jono meremang. Tangannya gemetar di setang sepeda. Ia tahu sesuatu tidak beres. Pak Jono mencoba mengalihkan pandangannya dan mengayuh sepeda lebih cepat. Namun, saat roda berputar, sosok itu menghilang. Pak Jono terkejut dan menoleh ke kanan, ke kiri. Tidak ada siapa-siapa di bawah pohon. Mungkin aku salah lihat. Namun saat ia kembali mengayuh pedal dan menatap ke depan, sosok putih itu kini berdiri tepat di tengah jalan. Hanya beberapa meter di depannya. Pak Jono mengerem sekuat tenaga. Jantungnya hampir meloncat keluar dari dadanya. Sosok itu masih diam. Namun kini, ia bisa melihat lebih jelas. Sosok itu adalah pocong. Kain kafannya sudah kotor dan berlubang. Tubuhnya kurus, hampir mengering. Dan wajahnya hancur separuh, dengan mata kosong yang menghitam pekat. Pak Jono terkunci di tempat. Ia ingin berteriak, ingin kabur, namun tubuhnya tidak bisa bergerak. Seolah-olah ada sesuatu yang menahannya. Dalam keheningan malam, suara angin mendadak hilang. Pak Jono hanya bisa mendengar detak jantungnya sendiri. Pocong itu masih diam. Lalu, tanpa peringatan, pocong itu melompat ke arahnya dengan kecepatan yang tidak wajar. Brak! Pak Jono terhuyung jatuh dari sepeda. Tubuhnya membentur tanah keras. Lututnya tergores batu. Namun ia tidak mempedulikannya. Ia menatap ke atas. Pocong itu berada tepat di hadapannya. Wajahnya hancur, kulitnya pucat membiru, dan mulutnya bergerak seolah-olah ingin mengatakan sesuatu. Pak Jono menangis dalam hati. Ya Tuhan, selamatkan aku. Lalu, dengan suara yang serak dan mengerikan, pocong itu berbisik, kafanku, kembalikan, kafanku. Pak Jono tidak berpikir panjang lagi. Dengan sisa tenaga,
Ia berdiri dan berlari sekuat tenaga ke arah desa. Sepedanya ia tinggalkan di belakang. Ia tidak peduli. Ia hanya ingin sejauh mungkin dari pohon randu itu. Di belakangnya, ia masih bisa mendengar suara kain kafan terseret di tanah. Namun ia tidak berani menoleh. Setelah berlari hampir setengah kilometer, ia akhirnya tiba di rumahnya. Tangannya gemetar saat mencoba membuka pintu. Namun sebelum masuk, ia mendengar suara di belakangnya. Pelan, serak. Aku akan datang lagi. Pak Jono mengunci semua pintu dan jendela, meskipun tubuhnya masih gemetar. Ia tidak bisa berhenti memikirkan apa yang terjadi di pohon randu. Bagaimana mungkin ia benar-benar melihat pocong di sana? Ia selalu berpikir itu hanya mitos desa, cerita lama untuk menakut-nakuti anak kecil. Namun, malam ini, ia melihat sendiri bahwa mitos itu nyata. Dan yang lebih menakutkan, pocong itu berbicara padanya. Kafanku, kembalikan, kafanku. Pak Jono menggigil. Apa maksudnya? Ia tidak pernah mengambil kafan siapapun. Tapi sebelum ia bisa memikirkannya lebih jauh. Tok, tok, tok. Suara ketukan terdengar di jendela. Pak Jono menelan ludah. Ia tidak ingin melihat keluar. Namun, entah mengapa, tubuhnya bergerak sendiri. Dengan tangan gemetar, ia mengintip dari celah gorden. Dan di sanalah ia melihatnya. Pocong itu berdiri di pekarangan rumahnya. Tidak bergerak, hanya diam. Menatap langsung ke arahnya. Pak Jono mundur dengan napas tercekat. Dadanya naik turun. Ia menyadari sesuatu yang lebih mengerikan. Matanya bertemu dengan mata pocong itu. Tetapi mulutnya tidak bergerak. Namun, ketukan di jendela terus terdengar. Seolah-olah, seseorang lain yang mengetuk dari balik kaca. Pak Jono berjalan mundur ke sudut ruangan, berusaha menjauh dari jendela. Namun, krek, krek. Ia mendengar suara langkah kaki menyeret di tanah. Pelan, namun pasti. Ia menutup matanya, berharap semua ini hanya mimpi. Namun suara itu makin dekat. Dan saat Pak Jono membuka mata, pocong itu sudah berdiri di depan pintu rumahnya. Pak Jono menahan napas. Tangannya mencengkeram dadanya yang berdebar kencang. Ia melihat pintu depan, dan menyadari sesuatu yang lebih mengerikan. Pintu itu tidak terkunci. Tadi ia terlalu panik dan lupa menguncinya. Dan sebelum ia sempat bergerak, krek! Pintu terbuka perlahan. Angin malam bertiup ke dalam rumah, membawa bau busuk dan anyir yang menusuk hidung. Pak Jono membeku di tempat. Di ambang pintu, pocong itu kini berdiri diam, menatapnya dengan mata kosong. Kemudian, dengan suara yang lebih pelan dari sebelumnya, ia berbisik, "Kafanku, kembalikan." Pak Jono jatuh terduduk. Ia ingin berlari, tetapi tubuhnya tidak bisa bergerak. Pocong itu melompat masuk ke dalam rumah. Lalu, semuanya menjadi gelap. Ketika Pak Jono membuka matanya, ia tidak lagi berada di rumahnya. Ia berada di sebuah kuburan terbuka. Di sekelilingnya hanya ada tanah merah yang basah dan bau busuk yang menyengat. Ia melihat sekeliling, dan di sampingnya ada sebuah nisan tua tanpa nama. Lalu ia mendengar suara dari dalam tanah. "Aku masih di sini." Tiba-tiba, tanah di sampingnya mulai bergerak. Sesuatu merangkak keluar dari kuburan itu. Dan sebelum ia bisa menjerit, ia terbangun. Pak Jono membuka matanya dengan napas tersengal. Ia masih di rumahnya. Matahari sudah mulai terbit. Namun, ia tidak merasa lega. Karena di lantai rumahnya, ada jejak tanah basah yang mengarah dari pintu ke tempat tidurnya. Dan yang lebih mengerikan, di depan rumahnya, sepedanya yang ia tinggalkan di pohon randu sudah ada di sana. Namun, stangnya kini terbungkus kain kafan kotor. Seolah-olah sesuatu membawanya pulang. Pak Jono mendatangi Pak Karta, tetua desa, dengan wajah pucat. Ia menceritakan semuanya. Namun sebelum Pak Karta bisa menjawab, seorang warga desa lain datang dengan napas terengah-engah. "Warga, ada yang aneh di pohon randu." Pak Jono dan Pak Karta berlari ke sana.
Dan saat mereka sampai, mereka melihat kain kafan yang tergantung di cabang tertinggi pohon randu. Berkibar tertiup angin. Namun, ada sesuatu yang lain. Tepat di bawah pohon, tanahnya seperti baru saja digali kembali. Seolah-olah, sesuatu baru keluar dari sana tadi malam. Pak Jono tercengang. Pocong itu tidak akan pergi begitu saja. Ia masih mencari kafannya. Dan mungkin, ia masih mengawasi dari kejauhan. Pagi itu, Pak Jono berjalan cepat ke rumah Pak Karta. Ia tidak peduli dengan tatapan heran beberapa warga desa. Matanya sembab, tubuhnya lelah, dan pikirannya kacau. Bagaimana tidak? Malam tadi, ia dihantui oleh pocong yang terus mengikutinya. Ia melihatnya di pohon randu, di pekarangan rumah, bahkan dalam mimpi. Dan yang lebih mengerikan, pagi ini, kain kafan pocong itu tergantung di pohon randu. Pocong itu benar-benar ada, dan ia ingin sesuatu dikembalikan. Pak Jono menghela napas panjang ketika akhirnya sampai di rumah Pak Karta. Ia mengetuk pintu dengan tangan gemetar. "Pak Karta, tolong buka. Ini darurat." Pak Karta memandang Pak Jono dengan tatapan serius. Mereka duduk di ruang tamu yang penuh aroma dupa dan rempah-rempah. Pak Jono menyeka keringatnya, lalu langsung berkata, "Saya melihat pocong di pohon randu itu. Pak, dia bilang sesuatu tentang kafan." Pak Karta menghela napas panjang. "Aku sudah menduga ini akan terjadi suatu saat," katanya pelan. Pak Jono mengernyit. "Apa maksudnya, Pak?" Pak Karta menatapnya lama, lalu berkata, "Pohon randu itu bukan sekadar pohon tua, Jono. Itu adalah tempat arwah penasaran yang tidak bisa tenang. Dan dia adalah korban ketidakadilan." Pak Jono merinding saat mendengar nada serius dalam suara Pak Karta. "Lama sebelum kau lahir," lanjut Pak Karta, "ada seorang lelaki bernama Karso yang tinggal di desa ini." Pak Jono mengangguk, menyimak dengan saksama. Karso adalah lelaki miskin, tetapi dia pekerja keras. Suatu hari, dia dituduh mencuri oleh kepala desa yang tamak. Padahal, dia tidak bersalah. Pak Jono menelan ludah. Namun, karena ia tidak bisa membela diri, warga memutuskan untuk menghukumnya. Pak Karta menghela napas berat. Dia diikat di pohon randu selama 3 hari 3 malam, tanpa makan dan minum. Pak Jono tercengang. Lalu, dia meninggal. Pak Karta mengangguk pelan. Dia mati dengan tubuh masih terikat di pohon itu. Dan karena dianggap sebagai pencuri, jasadnya dikubur tanpa kafan, tepat di bawah pohon randu itu. Pak Jono merasa bulu kuduknya meremang. "Lalu, arwahnya gentayangan karena dikubur tanpa kafan?" tanyanya. Pak Karta menatap keluar jendela, ekspresinya muram. Orang yang dikubur tanpa kafan tidak bisa pergi dengan tenang. Arwah mereka terperangkap antara dunia manusia dan dunia arwah. Pak Jono mengerutkan dahi. "Jadi, pocong yang aku lihat itu, Karso?" Pak Karta mengangguk. Dan dia hanya menginginkan satu hal, kain kafannya dikembalikan, agar ia bisa beristirahat dengan tenang. Pak Jono menghela napas panjang. Sekarang semuanya masuk akal. Itulah sebabnya pocong itu terus mengikutinya. Karso mengira Pak Jono bisa membantunya. Dan kini, ia tidak akan berhenti, sampai permintaannya dikabulkan. Pak Jono mengusap wajahnya yang lelah. "Jadi, saya harus mengembalikan kafan Karso?" tanyanya. Pak Karta menggeleng. "Kafan itu tidak ada, Jono. Tidak ada yang tahu di mana kain kafannya disembunyikan." Pak Jono tercengang. "Lalu bagaimana?" Pak Karta menatapnya dalam-dalam. "Kalau kita tidak bisa mengembalikan kafan yang hilang, kita harus menggantinya dengan yang baru." Pak Jono merasa tubuhnya lemas. Namun sebelum mereka bisa berbicara lebih jauh, "Brak!" sebuah suara keras terdengar dari luar rumah. Pak Jono dan Pak Karta terlonjak kaget. Mereka segera keluar rumah. Dan apa yang mereka lihat membuat darah mereka membeku. Di halaman rumah Pak Karta, ada gulungan kain kafan tergeletak di tanah. Pak Jono merasakan jantungnya berdetak lebih cepat.
Ia tahu itu bukan kain biasa. Pak Jono menelan ludah, lalu menoleh ke Pak Karta. Pak Karta menunduk dan berbisik, "Dia memberikannya sendiri." Pak Jono tercengang. Ia sadar bahwa pocong itu benar-benar ingin dikuburkan dengan layak. Dan malam ini, mereka harus melakukan sesuatu sebelum semuanya menjadi lebih buruk. Malam itu, Pak Jono dan Pak Karta pergi ke pohon randu dengan kain kafan di tangan. Udara terasa lebih dingin dari biasanya. Mereka menggali tanah di bawah pohon randu dan menemukan tulang belulang Karso yang terkubur tanpa kafan. Pak Jono menelan ludah. Akhirnya, ia melihat jasad Karso. Dengan tangan gemetar, mereka membungkus tulang-tulang itu dengan kafan baru. Pak Karta mulai membaca doa. Angin bertiup semakin kencang. Namun, saat doa selesai, semua menjadi sunyi. Tidak ada suara angin, tidak ada suara jangkrik. Pak Jono merasa udara menjadi lebih ringan. Seolah-olah, beban yang menghantui tempat ini telah pergi. Pak Jono dan Pak Karta kembali ke desa dengan lega. Malam itu, Pak Jono tidur dengan tenang, untuk pertama kalinya sejak ia melihat pocong itu. Keesokan harinya, warga desa tidak lagi melihat sosok pocong di pohon randu. Namun, sebelum meninggalkan rumah Pak Karta, Pak Jono menoleh sekali lagi ke arah pohon randu itu. Dan saat ia berpaling, ia merasa ada seseorang yang mengawasinya dari kejauhan. Mungkin, Karso akhirnya bisa beristirahat. Atau mungkin, ia masih ada di sana. Sudah 3 hari sejak Pak Jono dan Pak Karta menguburkan tulang belulang Karso. Sejak saat itu, pocong tidak lagi terlihat di pohon randu. Warga desa yang dulu takut kini berani melewati jalan itu lagi. Pak Jono akhirnya bisa tidur nyenyak setelah bermalam-malam dihantui oleh sosok mengerikan itu. Namun, apakah semuanya benar-benar selesai? Malam itu, Pak Jono duduk di teras rumahnya, menikmati secangkir kopi pahit. Ia menghela napas lega, mencoba meyakinkan dirinya bahwa Karso sudah pergi. Namun, saat ia memandangi pohon randu dari kejauhan, ia merasa ada sesuatu yang aneh. Pohon itu tampak lebih gelap dari biasanya. Dan anehnya, tidak ada suara jangkrik atau angin yang berhembus di sekitarnya. Seolah-olah, alam menahan napas. Pak Jono menggelengkan kepala. "Mungkin aku terlalu paranoid," gumamnya. Lalu, ia masuk ke dalam rumah dan menutup pintu. Ia tidak menyadari bahwa ada sepasang mata yang mengawasinya dari kegelapan. Pak Jono terbangun karena suara ketukan. Tok, tok, tok. Ketukan itu terdengar dari jendela kamarnya. Pak Jono mengerutkan dahi. Siapa yang datang tengah malam begini? Ia melirik jam dinding. Tepat pukul 2 pagi. Pak Jono menelan ludah. Ia berjalan pelan menuju jendela. Dengan tangan gemetar, ia menarik sedikit tirai, dan apa yang ia lihat membuat darahnya membeku. Sosok putih berdiri di luar jendela. Tidak bergerak, tidak berkedip, hanya menatapnya. Pak Jono langsung mundur dengan napas tercekat. Tidak mungkin, ini sudah selesai, ini sudah selesai. Namun ketukan di jendela tidak berhenti. Tok, tok, tok. Lalu, sebuah suara parau terdengar. "Kau belum mengembalikan semuanya." Pak Jono merasa tubuhnya lemas. Ia tahu suara itu. Ia tahu siapa yang ada di luar jendela. Loh, tapi bukankah ia sudah menguburkan jasadnya dengan layak? Apa yang masih kurang? Ketukan di jendela semakin keras. Tok, tok, tok. Pak Jono menutupi telinganya. Namun suara itu terus berbisik. "Aku belum bisa pergi. Ada yang masih tertinggal." Pak Jono mengerutkan dahi. Apa yang tertinggal? Apa yang belum dikembalikan? Tiba-tiba, ia teringat sesuatu. Kuburan Karso memang sudah dipindahkan. Tetapi, di mana tengkoraknya? Pak Jono terlonjak kaget saat mendengar sesuatu dari lantai rumahnya. Seperti ada seseorang yang berjalan di bawah rumah panggungnya. Krek, krek. Suara itu terdengar seperti telapak kaki yang menyeret di atas kayu. Pak Jono menahan napas. Siapa yang ada di bawah rumahnya tengah malam begini?
Ia mencoba mengabaikannya. Namun suara itu semakin lama semakin dekat. Lalu, terdengar suara bisikan serak. "Kembalikan kepalaku." Pak Jono merinding hebat. Kepala? Apakah tengkorak Karso masih tertinggal di suatu tempat? Lalu, di mana? Saat itu juga, suara duk, duk, duk terdengar dari bawah lantai rumahnya. Seperti sesuatu yang berguling di bawah sana. Seperti sebuah tengkorak. Pak Jono tidak bisa tidur lagi malam itu. Keesokan paginya, ia langsung menemui Pak Karta. Ia menceritakan semuanya, tentang ketukan di jendela, suara dari bawah lantai, dan bisikan tentang tengkorak. Pak Karta mengusap wajahnya dengan cemas. "Aku takut ini yang terjadi," katanya. Pak Jono mengernyit. "Apa maksud Pak Karta?" Pak Karta menghela napas. "Saat kita menggali kuburan Karso, kita hanya menemukan tulang-tulangnya, tetapi tidak ada tengkoraknya." Pak Jono merasa darahnya berdesir. Tapi, kalau tengkoraknya tidak ada di kuburan, ia menelan ludah. "Lalu di mana?" Pak Karta terdiam sejenak. Kemudian, dengan suara pelan, ia berkata, "Mungkin masih ada di rumahmu." Siang itu, Pak Jono dan Pak Karta membongkar lantai kayu rumah Pak Jono. Di bawah rumah panggung itu, hanya ada tanah dan akar-akar pohon tua. Namun, setelah menggali beberapa menit, Pak Jono menemukan sesuatu yang keras. Ia mengangkat benda itu, dan jantungnya hampir berhenti berdetak. Di tangannya, ada sebuah tengkorak manusia. Tengkorak itu masih terbungkus sisa kain kotor dan tanah yang sudah mengering. Pak Jono merinding. Tengkorak Karso ada di bawah rumahnya selama ini. Lalu, siapa yang menaruhnya di sana? Pak Karta menelan ludah. "Kita harus menguburkannya dengan jasad Karso. Malam ini juga." Malam itu, Pak Jono dan Pak Karta kembali ke kuburan Karso. Mereka membawa tengkoraknya, siap untuk menguburkannya dengan jasad yang sudah mereka makamkan sebelumnya. Saat mereka tiba di pemakaman, angin tiba-tiba berhenti. Udara terasa berat. Saat Pak Jono dan Pak Karta membuka tanah kuburan Karso, mereka mendengar suara langkah kaki di belakang mereka. Pelan, menyeret. Pak Jono berbalik dengan napas tercekat. Di balik pohon randu, pocong Karso berdiri di sana. Namun kali ini, ia tidak melompat ke arah mereka. Ia hanya diam, menunggu. Pak Jono memandang tengkorak di tangannya, lalu ke arah pocong itu. "Apa yang kita lakukan benar, Pak Karta?" bisiknya ketakutan. Pak Karta mengangguk. "Kita harus mengembalikan kepalanya." Mereka menggali dan meletakkan tengkorak itu di dalam liang lahat. Lalu, Pak Karta membaca doa. Udara semakin berat. Pak Jono merasa ada sesuatu yang mengawasinya. Namun ketika doa selesai, pocong Karso perlahan menghilang dalam kabut. Dan untuk pertama kalinya, malam menjadi benar-benar sunyi. Sudah 2 hari sejak Pak Jono dan Pak Karta mengembalikan tengkorak Karso ke dalam kuburannya. Sejak saat itu, tidak ada lagi ketukan di jendela. Tidak ada lagi suara langkah kaki menyeret. Tidak ada lagi pocong yang melompat di tengah malam. Pak Jono akhirnya bisa tidur lebih nyenyak. Namun, dalam lubuk hatinya, ada sesuatu yang masih mengganjal. Entah mengapa, ia merasa ini belum benar-benar berakhir. Dan firasatnya tidak salah. Karena malam itu, Pak Karta datang ke rumahnya dengan wajah pucat. "Jono, kita ada masalah," kata Pak Karta dengan suara bergetar. Pak Jono mengernyit. "Apa lagi, Pak?" Pak Karta menarik napas dalam-dalam sebelum berkata. "Ada warga yang mulai melihat pocong lagi di sekitar pohon randu." Pak Jono tercengang. "Tidak mungkin. Kita sudah menguburnya dengan layak." Pak Karta mengangguk, tetapi wajahnya tetap tegang. "Aku juga berpikir begitu, tapi tadi siang, seorang warga bernama Pak Wahyu menemukan sesuatu yang aneh." Pak Jono menelan ludah. "Apa yang dia temukan?" Pak Karta menatapnya tajam. Kuburan Karso terlihat seperti telah digali lagi dari dalam. Malam itu, Pak Jono dan Pak Karta kembali ke pemakaman desa dengan membawa obor dan peralatan.
Sesampainya di sana, darah Pak Jono langsung membeku. Kuburan Karso, yang baru saja mereka gali dan tutup kembali 2 hari lalu, kini tanahnya kembali terbuka, seperti ada yang merangkak keluar dari dalam. Pak Jono menggigit bibirnya. Ini tidak mungkin. Pak Karta berlutut dan mengamati tanah dengan cermat. Ada jejak tangan di sini, bisiknya. Pak Jono merinding. Seolah-olah Karso telah bangkit dari kuburnya sendiri. Lalu, jika jasadnya tidak ada di sini, di mana dia sekarang? Pak Karta dan Pak Jono saling berpandangan. Hanya ada satu tempat yang bisa mereka duga. Pohon randu. Dengan perasaan was-was, mereka berjalan menuju pohon angker itu. Udara malam terasa lebih dingin daripada biasanya. Saat mereka semakin dekat, Pak Jono mulai merasakan sesuatu. Perasaan aneh. Seolah-olah ada mata yang mengawasi mereka dari dalam kegelapan. Dan ketika mereka sampai di bawah pohon, Pak Jono melihat sesuatu yang membuat tubuhnya hampir roboh. Di salah satu cabang tinggi pohon randu, jasad Karso masih tergantung di sana. Pak Jono ternganga, tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Tapi, kita sudah menguburkannya, bisiknya. Pak Karta mengeras di tempat. Aku tidak mengerti. Bagaimana bisa jasadnya ada di sini lagi? Tubuh Karso masih terbungkus kain kafan, tetapi sudah robek dan kotor. Kepalanya terkulai ke samping, seperti menatap mereka dari atas. Dan yang lebih mengerikan, matanya masih terbuka. Pak Jono menelan ludah. Mereka harus menurunkan jasad ini dan memastikan ia benar-benar dikuburkan dengan layak. Namun, sebelum mereka bisa bergerak, angin kencang tiba-tiba bertiup. Pohon randu bergetar hebat, dan di antara suara gemuruh angin, Pak Jono mendengar suara parau berbisik dari atas pohon. Kenapa kalian mengubur orang yang salah? Pak Jono mengerutkan dahi. Orang yang salah? Pak Karta terdiam lama, seolah-olah sedang mengingat sesuatu. Kemudian, dengan suara pelan, ia berkata, Jono, aku takut ini bukan Karso. Pak Jono memandang Pak Karta dengan ngeri. Apa maksudnya, Pak? Pak Karta menghela napas berat. Kita tidak pernah benar-benar melihat wajah jasad itu sebelum kita menguburnya. Pak Jono merinding. Mungkinkah mereka telah menguburkan orang lain selama ini? Mungkinkah Karso masih gentayangan karena jasadnya belum benar-benar dikuburkan? Lalu, jika jasad yang mereka kuburkan bukan Karso, lalu siapa? Pak Jono berjalan mundur. Napasnya memburu. Kita harus menurunkan jasad ini, katanya dengan suara bergetar. Namun, sebelum mereka bisa bergerak, kabut mulai naik dari tanah. Udara menjadi mencekam. Dan dari balik pohon, sebuah sosok muncul. Sosok yang selama ini menghantui mereka. Pak Jono membeku. Itu pocong Karso. Namun kali ini, ia tidak melompat atau bergerak cepat. Ia hanya berdiri diam, menatap mereka dengan mata kosong. Dan dengan suara bergetar, ia berbisik. Aku masih di sini. Aku belum dikuburkan. Bukan aku yang kalian kuburkan. Pak Jono merasa tubuhnya melemas. Ia akhirnya mengerti. Karso belum bisa tenang, karena jasadnya masih di luar sana. Dan selama mereka tidak menemukannya, teror ini tidak akan pernah berakhir. Pak Jono merasa darahnya membeku. Di depannya, pocong Karso masih berdiri diam. Matanya kosong, wajahnya rusak dan menghitam. Aku masih di sini. Bukan aku yang kalian kuburkan. Angin bertiup kencang di sekitar pohon randu. Pak Karta menggenggam lengan Pak Jono erat. Kita harus segera menemukan jasad aslinya, katanya dengan suara bergetar. Pak Jono menelan ludah. Tapi di mana? Jika jasad yang mereka kuburkan bukan Karso, lalu siapa yang mereka kuburkan? Dan lebih penting lagi, di mana Karso sebenarnya? Pak Jono menoleh ke arah pohon randu, lalu bergumam. Apa mungkin dia masih ada di sini? Pak Karta mengangguk pelan. Kalau dia belum dikuburkan dengan benar,
Mungkin jasadnya masih di sekitar pohon ini. Mereka mengambil skop dan mulai menggali di sekitar akar pohon randu. Tanah terasa keras dan dingin. Namun, setelah beberapa menit menggali, Pak Jono menyentuh sesuatu yang aneh. Ia mengerutkan dahi. Bukan batu, bukan akar. Ini kain. Kain yang terkubur di dalam tanah. Dengan tangan gemetar, ia menarik kain itu ke atas. Dan saat ia melihatnya di bawah cahaya bulan, jantungnya hampir berhenti berdetak. Itu adalah potongan kain kafan yang sudah sobek dan penuh darah kering. Pak Jono menoleh ke Pak Karta. Kita menemukannya. Mereka terus menggali dengan napas tersengal. Setelah beberapa menit, jasad Karso akhirnya ditemukan. Namun jasad itu tidak utuh. Kepalanya masih ada, tetapi tulangnya berserakan. Seolah-olah telah dimakan oleh tanah selama bertahun-tahun. Pak Jono menahan mual. Pak Karta menggeleng ngeri. Dia tidak pernah dikuburkan dengan benar. Bisiknya. Pak Jono merinding. Jadi selama ini, Karso tetap gentayangan karena jasadnya masih terserak di dalam tanah. Mereka harus segera menyatukan dan menguburkannya dengan layak. Namun, saat mereka bersiap untuk memindahkan jasad itu, udara tiba-tiba membeku. Pak Jono mengeras di tempat. Di belakang mereka, pocong Karso masih berdiri diam di bawah pohon randu. Namun kali ini, ia melayang perlahan mendekat. Pak Karta menggenggam bahu Pak Jono erat. Jangan bergerak, Jono. Bisiknya. Pak Jono menahan napas. Pocong Karso berhenti beberapa meter dari mereka. Lalu, dengan suara lirih, ia berkata, "Aku ingin pulang." Suara itu tidak lagi terdengar penuh kebencian. Kini, suara itu penuh kesedihan. Seolah-olah, ia sudah lelah menjadi arwah gentayangan. Pak Jono menelan ludah. Kita akan membantumu pulang, Karso. Katanya pelan. Semoga setelah ini, kau bisa benar-benar tenang. Pocong Karso tidak bergerak. Namun, perlahan, tubuhnya mulai memudar. Pak Karta segera mengumpulkan sisa jasad Karso dan membungkusnya dengan kain kafan baru. Kemudian, mereka membawanya ke pemakaman desa dan menguburkannya untuk terakhir kalinya. Pak Jono dan Pak Karta menguburkan jasad Karso di tempat yang lebih layak. Mereka menggali lubang baru, memastikan semua tulangnya dikumpulkan dan dibungkus dengan kafan. Pak Karta membaca doa. Suaranya bergetar karena ketakutan dan harapan. Pak Jono meneteskan keringat dingin. Ia berharap ini benar-benar akhir dari semuanya. Saat prosesi pemakaman selesai, angin yang tadinya dingin mendadak menjadi lebih hangat. Pak Jono menoleh ke arah pohon randu. Pocong Karso sudah tidak ada lagi. Kini, hanya ada kesunyian. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, Pak Jono tidak lagi merasa diawasi. Keesokan harinya, desa kembali seperti biasa. Tidak ada lagi cerita tentang pocong di pohon randu. Warga desa tidak lagi takut melewati jalan itu setelah maghrib. Pak Jono merasa lega. Akhirnya, semua sudah selesai. Namun, satu hal masih menghantui pikirannya. Siapa yang mereka kuburkan pertama kali? Jika jasad Karso baru ditemukan sekarang, maka jasad pertama yang mereka kuburkan bukanlah Karso. Lalu, siapa? Dan di mana jasad itu sekarang? Pak Jono menggelengkan kepala. Ia tidak ingin mencari tahu. Ia ingin melupakan semuanya. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa beberapa rahasia sebaiknya tetap terkubur. Malam itu, Pak Jono duduk di teras rumahnya, menikmati kopi seperti biasa. Udara terasa lebih ringan. Ia menghela napas, tersenyum kecil. Namun, saat ia menatap ke arah pohon randu di kejauhan, jantungnya hampir berhenti berdetak. Di bawah pohon, seseorang berdiri diam, tidak bergerak, tidak berkedip, hanya diam, menghadap ke arah rumahnya. Pak Jono membelalakan mata. Tidak mungkin. Ia mengusap wajahnya, lalu melihat kembali. Namun sosok itu sudah menghilang. Ia menghela napas lega, mencoba menenangkan diri. Mungkin hanya imajinasinya.
Namun, sebelum ia masuk ke dalam rumah, angin malam berhembus pelan, membawa bisikan lirih ke telinganya. "Aku masih di sini." Pak Jono jatuh terduduk, tubuhnya gemetar. Mungkin ada sesuatu yang masih belum selesai. Sudah seminggu sejak Pak Jono dan Pak Karta menguburkan jasad asli Karso. Sejak malam itu, tidak ada lagi penampakan pocong. Tidak ada ketukan di jendela. Tidak ada suara langkah kaki menyeret. Tidak ada bisikan dari pohon randu. Pak Jono akhirnya bisa tidur nyenyak setelah berminggu-minggu dihantui oleh ketakutan. Namun, di lubuk hatinya, ia merasa ini belum benar-benar berakhir. Dan firasatnya tidak salah. Karena malam itu, sesuatu datang kembali. Pak Jono terbangun di tengah malam. Ia tidak tahu kenapa, tapi dadanya terasa sesak. Seolah-olah ada sesuatu yang salah. Udara malam terasa lebih dingin dari biasanya. Lalu, tok, tok, tok. Pak Jono membeku di tempat. Ketukan di jendela. Lambat, pelan, menyeramkan. Seperti ketukan yang pernah ia dengar sebelumnya. Jantungnya berdegup kencang. Perlahan, ia mengintip dari celah tirai. Dan di luar jendela, tidak ada siapa-siapa. Hanya pekarangan yang sunyi dan pohon randu yang berdiri tegak dalam kegelapan. Pak Jono menghela napas panjang. "Mungkin aku hanya berhalusinasi," bisiknya, mencoba menenangkan diri. Namun, saat ia berbalik menuju tempat tidur, ia melihat sesuatu di lantai kamarnya. Jejak tanah basah. Seperti ada seseorang yang telah berdiri di dalam kamarnya dan keluar melalui jendela. Pak Jono jatuh terduduk, tubuhnya gemetar. Tidak, ini sudah selesai. Ini seharusnya sudah selesai. Pagi harinya, Pak Jono pergi menemui Pak Karta. Dengan napas tersengal, ia menceritakan kejadian tadi malam. Pak Karta mengerutkan dahi. "Aku juga mendengar sesuatu semalam, Jono," katanya dengan suara pelan. Pak Jono menelan ludah. "Apa yang Pak Karta dengar?" Pak Karta mengusap wajahnya. "Suara langkah kaki di depan rumahku. Lalu ada seseorang yang mengetuk pintu." Pak Jono mengeras di tempat. "Siapa yang mengetuk?" Pak Karta menatapnya dengan ekspresi ngeri. "Ketika aku membuka pintu, tidak ada siapa-siapa." Suasana mendadak hening. Pak Jono merasa tubuhnya menggigil. "Pak, kita harus ke pohon randu sekarang." Pak Karta mengangguk. Mereka harus memastikan bahwa semuanya benar-benar selesai. Setibanya di pohon randu, mereka langsung menuju makam Karso. Namun, ketika mereka melihat kuburan itu, Pak Jono langsung merasa darahnya membeku. Tanah kuburan yang seharusnya masih tertutup rapi, kini kembali terbuka. Seolah-olah seseorang telah menggali dari dalam. Pak Jono dan Pak Karta saling berpandangan dengan wajah pucat. "Apa ini artinya? Dia masih belum pergi," bisik Pak Jono. Pak Karta menggeleng lemah. "Aku tidak tahu, Jono, tapi ini bukan pertanda baik." Tiba-tiba, angin bertiup kencang. Pohon randu mulai bergetar. Daunnya bergemuruh seolah-olah ada sesuatu yang marah. Pak Jono menelan ludah. Lalu, dari balik pohon, sebuah sosok muncul. Pak Jono menghentikan napasnya. Ia mengira semuanya sudah selesai. Tapi di depan matanya, pocong lain kini berdiri di bawah pohon randu. Namun kali ini, bukan Karso. Sosok ini lebih tinggi, tubuhnya lebih besar, dan wajahnya tertutup kain kafan kotor. Pak Jono mundur dengan napas tercekat. Lalu, kalau ini bukan Karso, ia menatap Pak Karta dengan wajah ketakutan. "Siapa dia?" Pak Karta tidak menjawab, karena tiba-tiba, pocong itu melompat ke arah mereka. Pak Jono berteriak dan berlari sekuat tenaga, diikuti Pak Karta yang juga panik. Namun, sebelum mereka bisa keluar dari pemakaman, pocong itu sudah berada di depan mereka. Mereka terjebak. Pak Jono jatuh terduduk, tubuhnya gemetar. Pocong itu mendekat perlahan. Kemudian, dengan suara parau dan dalam, ia berbisik, "Kafanku, kembalikan." Pak Jono membelalakan mata. Kalimat itu
Kalimat yang sama seperti yang diucapkan Karso dulu. Pak Jono akhirnya menyadari sesuatu. Karso mungkin sudah pergi, tapi siklus ini tidak akan pernah berhenti. Karena bukan hanya Karso yang dikuburkan tanpa kafan. Masih ada arwah lain yang belum tenang. Dan satu persatu, mereka akan kembali. Pak Karta membaca doa dengan suara bergetar. Sementara Pak Jono menutup matanya erat. Pocong itu terus melayang mendekat. Angin bertiup semakin kencang, membuat ranting-ranting pohon randu bergetar hebat. Lalu, tiba-tiba, hening, Pak Jono membuka matanya perlahan. Pocong itu sudah menghilang. Tidak ada jejaknya di tanah. Tidak ada suara. Hanya pohon randu yang berdiri sunyi dalam kabut tipis. Pak Jono dan Pak Karta saling berpandangan. Apakah ini sudah selesai? Bisik Pak Jono. Pak Karta menggeleng pelan. Lihat saja nanti, Jono. Katanya lirih. Kalau masih ada yang belum dikuburkan dengan layak, mereka akan kembali. Pak Jono menghela napas berat. Ia ingin percaya bahwa semua ini sudah berakhir. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa siklus ini akan terus berulang. Selama masih ada arwah yang tidak tenang. Selama masih ada mayat yang tidak dikuburkan dengan benar, pocong itu akan kembali. Dan suatu hari nanti, mungkin akan ada orang lain yang mengalami apa yang ia alami. Demikian cerita hari ini. Semoga teman-teman dapat terhibur dan dapat mengambil hikmah kebaikan isi di dalamnya. Jangan lupa juga bagikan cerita ini kepada teman-teman yang lain agar mereka juga bisa mendapatkan hiburan yang sama. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ucapan kami dalam membacakan cerita ini. Terima kasih dan wassalamualaikum.